Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak kita belajar matematika dengan mudah dan semuanya bisa memahami. Dan dalam hal ini saya membahas unit eksponen. Ada beberapa soal, yaitu soal-soal UTBK yang saya ambil yang biasanya anak-anak tidak paham, yang biasanya tidak dijumpai di sekolah, maka saya berusaha untuk menerangkan pada hari ini. Kita mulai dengan nomor 1. Jika A dan B adalah bilangan positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Nilai A tambah B-nya berapa? Nah, itu ya. Jadi otomatis di dalam soal ini tentu berkaitan sama A dan B ini. Jadi jika A-nya ketemu dan B-nya ketemu baru kita masukin. Kita bahas A pangkat B dalam soal di atas itu sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Nah, di sini ada 2 pangkat 20 dan 2 pangkat 19. Maka dari perpangkatan eksponensial itu kita ambil pangkat yang paling kecil. Di antara 2 pangkat 20 sama 2 pangkat 19, maka terkecil ada 2 pangkat 19. Kita keluarkan 2 pangkat 19. Maka formasinya menjadi bentuk faktorisasi. 2 pangkat 19 supaya menjadi 2 pangkat 20 otomatis kita tulis 2 pangkat 1. 2 pangkat 19 supaya menjadi 2 pangkat 19 otomatis ini 1. Nah, dari ukuran yang sudah kita tentukan ini, maka 2 pangkat 19 dikali 2 kurangi 1 dia 1. Sehingga A pangkat B itu sama dengan 2 pangkat 19. Dengan demikian, maka kita bisa menemukan yaitu A-nya nilainya 2 dan B-nya nilainya 19. Maka A tambah B itu sama dengan 2 ditambah 19. Maka nilainya adalah 21. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Saya kira mudah kalau kita paham dengan teori eksponensial, maka
bisa kita selesaikan dengan mudah soal nomor 1 ini. Oke, kita lanjutkan di nomor 2. Nomor 2 adalah jika 4 pangkat M plus 1, 4 pangkat M plus 1 ditambah 4 pangkat M sama dengan 15. Maka 8 pangkat M sama dengan berapa? Otomatis semua ini adalah memakai rumus kaitannya dengan A pangkat M itu pangkat N, jadi pangkat dipangkat, maka dia menjadi A pangkat M dikali N. Terus yang kedua, rumus yang kita A pangkat M, kalau dikali dengan A pangkat N, maka menjadi A M ditambah N. Otomatis di dalam soal ini dari 4 M plus 1 ditambah 4 pangkat M sama dengan 15. Nah, maka 4M plus 1 itu kita hubungkan dengan rumus yang nomor 2 ini menjadi peruraian 4 pangkat M dikali 4 pangkat 1 ditambah 4 pangkat M sama dengan 15. Dengan demikian kita mendapatkan 4 kali 4 pangkat M ditambah 4 pangkat M. Sehingga 15. Jadi 4 pangkat 4M. Jadi ini variabelnya sama, 4 pangkat M. Ini 4 pangkat M. Samanya 4 tambah 1. Jadi dia 5 kali 4 pangkat M. Sama dengan 15. Dengan demikian, maka kita berkecil, dibagi 5, 1, dibagi 5, 3. 4 pangkat M sama dengan 3. Berarti 4 pangkat M ini kita rubah menjadi 2 pangkat M pangkat 2. Jadi kita lihat pada rumus yang atas ini. Sehingga menjadi 3. Maka 2 pangkat M itu nilainya akar 3. Akar 3. Nah, di dalam soal ditanyakan yaitu 8 pangkat M itu berapa? Otomatis 8 pangkat M ini kita rubah menjadi
2 pangkat M pangkat 3. Berarti 2 pangkat M-nya itu adalah akar 3 dikali di pangkat 3. Nah, maksud akar 3 pangkat 3 ini kalau kita jabarin menjadi akar 3 kali akar 3 kali akar 3. Sehingga akar 3 kali akar 3 dia 3. Ini akar 3. Nah, udah kan? Sehingga jawabannya adalah yang D. Nah, saya kira matematika kita bisa selesaikan dengan jawaban dengan mudah. Asalkan kita memahami tentang rumus eksponensial seperti A pangkat M dipangkat lagi N itu samanya A pangkat M kali N, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A M tambah N pangkat gitu ya. Ya, saya kira nomor 2 sudah terbahas. Mari kita lanjutkan di nomor 3. Ya, pada nomor 3 otomatis kita lihat bahwa jika A pangkat 2X sama dengan 2, maka A pangkat 5X dikurang A pangkat min 5X dibagi A pangkat 3X ditambah A pangkat min 3X itu berapa? Nah, kita ingat pada eksponensial, jika ada A pangkat min N, itu sama dengan 1 A pangkat N. Nah, ya, jadi kalau tadinya min di atas, menjadi di bawah. Nah, dari soal A pangkat 5X, kita tulis dulu soalnya, dikurangi A pangkat min 5X dibagi dengan A pangkat 3X ditambah A pangkat min 3X. Dalam soal ini, maka kita rubah minnya menjadi pangkat positif, yaitu A pangkat 5X, ini tetap karena sudah positif, dikurangi seper sesuai dengan rumus yang di atas, yaitu A pangkat 5X dibagi dengan A pangkat 3X. Dikurangi seper A pangkat 3X. Jatuh di bawah karena ada dia negatif. Nah, sudah mempunyai pangkat-pangkat positif semuanya. Maka kita lihat bahwa ada penyebut A pangkat 5X sama penyebut A pangkat 3X. Nah, supaya nanti tidak terjadi
pangkat pecahan, yaitu A pangkat 5X sama A pangkat 3X ini seper, maka kita ambil yang terbesar, A pangkat 3X sama A pangkat 5X itu besaran A pangkat 5X. Otomatis di dalam soal ini kita tulis kembali, yaitu A pangkat 5X jadi kalau misalkan aja kita ambil apa itu mudahnya, jadi kita yang atas itu dikali A pangkat 5X, nah, itu yang bawah juga dikali A pangkat 5X. Karena A pangkat 5X dibagi A pangkat 5X yang 1. Nah, ini kita kalikan. A pangkat 5X kali A pangkat 5X dia A pangkat 10X. Nah, 10X. Dikurangi A pangkat 5X kali ini dia 1. Dibagi dengan A pangkat 3X sama 5X. Jadi ditambah di apa? 8X. Jadi kalau dikali pangkatnya ditambah. Sedangkan yang ini itu dia 5X dikurangi 3X. Jadi dia A pangkat 2X. Nah, dia berubah tidak, yang atas sudah tidak ada penyebutnya, yang bawah juga nggak ada penyebutnya. Jadi kita siasati dari soal yang diketahui, yaitu ini. Dalam soal ini dia diketahui bahwa A pangkat 2X itu sama dengan 2. Otomatis kita ambil A pangkat X-nya itu sama dengan akar 2, di kuadratnya hilang jadi akar. Otomatis di dalam soal ini kalau kita arahkan ke A pangkat X, maka ini akar 2 samanya 2 pangkat setengah. Nah, akar berubah menjadi pangkat. Untuk soal ini berarti A pangkat 2X itu berarti samanya A pangkat X pangkat 10 dikurangi 1, yang bawah juga gitu. Dia A pangkat X pangkat 8 dikurangi A pangkat X pangkat 2. Kita teruskan dan kita masukkan bahwa A pangkat X itu dia 2 pangkat setengah dalam soal diketahui tadi, yaitu 10 dikurangi 1. Yang bawah
2 pangkat setengah pangkat 8 dikurangi 2 pangkat setengah pangkat 2. Nah, otomatis di dalam soal ini, maka kita dapat jawaban 2 pangkat setengah kali 10. Jadi dia 2 pangkat 5. Karena setengah kali 10, 5 dikurangi 1. Ini setengah kali 8, 2 pangkat 4. Dikurangi setengah kali 2, 2 pangkat 1. Berarti 2 pangkat 5, 32 dikurangi 1. 2 pangkat 4, 16 dikurangi 2. Maka 32 dikurangi 1 menjadi 31 ya. 31. Enam belas dikurangi 2 itu, wah ini soalnya salah ya. Nah, ini dia ditambah. Nah, di sini ditambah. Maaf. Ini ditambah. Ini juga ditambah. Ini ditambah. Terus otomatis ini ditambah. Ini ditambah. Ini ditambah. Sehingga 32 kurangi 1, 31. 16 tambah 2 jadi berapa? 18. Jadi hasilnya 31/18. Jadi jawabannya yang A. Nah, saya kira matematika mudah asalkan kita tahu rumus-rumus eksponennya dan bisa merubah formulanya. Mari kita lanjutkan di nomor 4. Pada nomor 4, lima pangkat 4022 dikurangi 5 pangkat 4018 dibagi 5 pangkat 4020 dikurangi 5 pangkat 4016. Nah, ini otomatis kalau kita pangkatkan 5 pangkat 4022, wah itu kan kita bayangin hasilnya berapa, itu nggak bisa kita berpikir ke arah situ. Makanya nanti ini kita harus berpikir secara eksponensial, kita faktorin gitu ya, seperti itu. Nah, dari soal ini kita ambil teknik, yaitu diambil pangkat-pangkat yang terkecil. 22 sama 18, 20 sama 16, jadi yang kecil adalah 4016. Maka kita ambil dari pangkat yang kecil, itu kita keluarkan supaya nanti bisa membantu mengurangi daripada pangkat. Jadi 4016 kita keluarin, di formasinya bentuknya gini.
Nah, berarti nanti ini 5 pangkat 4016, berarti ini samanya 22 dikurangi 16, jadi 5 pangkat 6. Ya, terus dikurangi 16 menuju 18, itu 5 pangkat 2. Nah, 16 menjadi 20, berarti dia 5 pangkat. Jadi dia 5 pangkat 4. Sedangkan 4016 ya tetap berarti 1. Nah, ini bisa kita coret. Nah, sehingga nanti kita mendapatkan suatu nilai 5 pangkat 6 dikurangi 5 pangkat 2, 5 pangkat 4 dikurangi 1. Berarti kita keluarkan aja 6,2 berarti kecilan 2 dikeluarkan. 5 pangkat 2 dikeluarin. Dia menjadi, supaya dia 5 pangkat 6, dia 5 pangkat 4 dikurangi 1. Jadi 5 pangkat 2, 5 pangkat 4, jadi 5 pangkat 6. 5 pangkat 2 kali 1, 5 pangkat 2. Yang bawah tetap 5 pangkat 4 dikurangi 1. Nah, ini dicoret. Berarti hasilnya 5 pangkat 2 adalah 25. Jadi jawabannya yang E. Begitu jawabannya, jadi matematika menjadi mudah asal kita tahu teknik bekerjanya. Ya, mari kita lanjutkan di nomor 5. Di nomor 5, jika X di antara A dan B adalah himpunan penyelesaian 4 pangkat X kuadrat ditambah X min 2, 5 pangkat X ditambah 2 kurang dari 0, maka A dan alibinya berapa? Nah, kita harus melihat formasinya bahwa A dan B itu nilai daripada X. Otomatis ini pertidaksamaan eksponensial. Kita rubah bentuk formasinya, 4x kuadrat ditambah X itu, ini saya pindah kanan, menjadi 2 pangkat 5x per 2. Ditambah 2. Nah, supaya menjurus ke rumus A, sifat-sifat A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka kalau ini sama dengan ini, maka kita ambil yang atas, yaitu A fx ya, itu sama dengan gx. Nah, coba kita arahkan ke sini. Jadi ini dirubah menjadi 2 pangkat 2 itu dikotak kurung X kuadrat ditambah X lebih kecil 2 pangkat 5X ditambah 2.
otomatis dalam soal ini duanya sama, maka kita ambil atasnya, yaitu X kuadrat ditambah X kurang dari 5X ditambah 2. Kita keluarin, maka ini 2X kuadrat kali plus 2X lebih kecil dari 5X ditambah 2. Karena ini adalah pertidaksamaan kuadrat, maka sebelah kanan harus 0, variabel yang kanan pindah kiri. Berarti dia 2X kuadrat ditambah 2X dikurangi 5X dikurangi 2. Maka pertidaksamaan itu berubah jadi 2X kuadrat, 2X kurangi 5X jadi min 3X dikurangi 2. Setelah berbentuk sebelah kanan 0, maka kita memfaktorkan. Memfaktorkan, dikecil 0. Maka ini 2X, ini X, 2 supaya nanti sama dengan 3 ini, otomatis ini 2, ini 1. Jadi sini itu 4X, dan sini X, jadi bisa menjadi min 3X. Maka karena ini negatif, ini harus tidak sama. Ya. Jadi sini min, karena ini 2X kali min 2, min 4X, ditambah X, jadi ketemu min 3X. Setelah itu kita cari harga nolnya, yaitu 2X plus 1 sama dengan 0. Dengan demikian 2X sama dengan min 1. Maka X-nya ketemu min 1/2 atau min setengah. Yang kedua, X min 2 sama dengan 0. Jadi X-nya ketemu 2. Nah, dari harga X min setengah sama 2 ini kita taruh di garis bilangan, kita taruh di sebelah sini, garis bilangan. Yang sebelah kiri yang kecil, yang sebelah kanan yang besar, itu min setengah sama 2 kecilan min setengah, taruh sini. Sedangkan yang 2 taruh sini. Tentukan plus minus daerah kanan, daerah sini plus atau minus. Ini kita tentuin dulu. Dengan jalan mengalihkan koefisiennya saja, yaitu ini koefisiennya 2, ini plus. Jadi ini adalah plus. Dan ini juga plus. Jadi kalau plus kali plus, dia nilainya plus. Jadi ini plus, maka dia plus, berarti sini plus. Sehingga habis plus dia negatif, ini positif. Yang diminta apa? Nah, kalau misalnya kurang dari yang diminta adalah min. Ini daerah yang diminta kita arsir. Sehingga karena dia di tengah-tengah, maka X-nya nilainya di antara 2 sama min setengah. Dengan demikian, maka ini adalah A-nya, dan ini adalah B-nya sesuai dengan
soal X di antara A dan B. Maka A kali B, A kali B berarti dia min setengah dikali 2. Maka hasilnya negatif 1. Sudah ketemu. Yaitu yang B jawabannya. Nah, saya kira menjadi mudah jawaban-jawaban yang sudah saya jawabkan ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham, mengerti, dan kalau bisa berlatih di rumah sehingga susah untuk dilupakan. Saya kira cukup sekian pembahasan matematika eksponen. Terima kasih.